Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di mata kuliah Design for Responsive Web Design. Oke, di pertemuan kali ini ya, di pertemuan terakhir ini saya akan membahas bagaimana membuat sebuah grafik ya dari data kita yang ada di database. Nah, sebelumnya kita sudah coba membuat laporan gitu ya. Semuanya seperti CRUD ya, sesuai dengan aplikasi kita dengan menggunakan desain ini telah kita pelajari semuanya. Tinggal kalian bagaimana cara mengimplementasikannya ya untuk di template yang lain atau segala macamnya. Oke. Saat ini saya akan coba ya, saya coba masuk ke dalam admin. Nah, oke. Di admin sendiri kita sudah memiliki tampilan seperti di bawah ini ya. Ada sebuah grafik di sini. Ya, tampilan grafik di sininya. Nah, sebenarnya ya untuk tampilan grafik ini kok ini digunakan khusus dari template ini sendiri ya, template ini sendiri. Nah, saya udah coba otak-atik ya bagaimana supaya grafik ini bisa kita gunakan ya di pemrograman kita. Jadi grafik ini bisa menampilkan data berdasarkan database yang kita punya gitu ya. Nah, hanya saja ini template ini grafik ini ya tidak dapat kita gunakan gitu untuk menampilkan untuk menghubungkan ke database ini. Nah, maka sebagai untuk itu saya coba cari cara ya bagaimana menambahkan grafik ke dalam ini, ke dalam template kita ini. Nah, untuk penggunaannya saya akan menggunakan yang namanya chart.js namanya. Nah, chart.js ini dapat diimplementasikan ke dalam berbagai bentuk template ya. Jadi kalau misalkan ini kan hanya khusus untuk template ini aja nih. Nah, tapi kalau yang chart.js ini bisa digunakan di berbagai macam template desain ya. Oke. Nah, bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Saya akan cobakan ya. Jadi nanti silahkan kalian download ini terlebih dahulu. Nah, ini kalian download terlebih dahulu ya grafik ini. Setelah itu kalian ekstrak, maka isi dalamnya adalah ada dua ini, chart.js dan demo ini. Ya, jadi fungsinya kalau demo ini untuk menampilkan apa-apa saja grafik yang bisa ditampilkan. Pertama ada grafik bar, pie, dan area. Nah, ini nanti bisa kita gunakan. Nah, cara langkah pertama yaitu adalah dengan mengcopy bagian dua bagian ini ke dalam project kita ya, terutama di bagian aset. Nah, silakan dipastikan di bagian ini. Nah, setelah dua bagian ini dipastikan, selanjutnya kita buka ke pemrograman kita. Nah, karena di sini sebagai contoh saya masukkannya di admin ya. Saya di sini di admin nanti akan coba menampilkan data ya, menampilkan data apa nanti saya akan cobakan. Oke, di bagian admin ini ya, silakan buka bagian indeks terlebih dahulu. Kita tambahkan ya untuk asetnya terlebih dahulu. Nah, pertama aset yang ada di demo ini yaitu yang kita panggil pertama itu adalah chart.js ini. Ya, chart.js ini yang harus kita panggil terlebih dahulu. Nah, bagaimana caranya? Oke, sebagai contoh di sini saya gunakan ini saja ya. Saya pakai script karena dia merupakan berbentuk JavaScript ya, bukan CSS ya. Maka saya gunakan codingnya seperti ini. Ini sebagai contoh saya kopikan ini. Copy di paling bawah, lalu pastikan lagi di bagian atas karena dia harus dibikin di bagian atas. Oke, script. Titik 2 benar ya, aset. Lalu kita ambil dia, setelah aset kita panggil demo. Lalu nama file tersebut adalah chart.js. Nah, chart.js. Oke, berarti kita manggilnya ke aset, lalu setelah ke aset, lalu ke demo. Setelah demo kita panggil chart.js. Maka untuk demo ini sudah kita panggil. Selanjutnya kita akan panggil di bagian yang chart.js ini lagi. Ya, chart.js ini.
Nah, caranya adalah ya yang akan kita panggil itu adalah char min.js-nya ini ya. Nah, hampir sama tapi pastenya di bagian bawah gitu ya. Nah, kita kopikan saja ini. Copy. Lalu kita pastekan. Nah, aset ya. Lalu kita bikin di sini char .js ya, ini nama foldernya. Lalu nama dari file tersebut. Nama filenya char.min.js. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil untuk memanggil file JavaScript-nya ya. File JavaScript-nya. Nah, kalau ini sudah kita lakukan, maka kita bisa masuk ke bagian beranda kita. Nah, di bagian beranda, jadi kalau misalkan kita lihat di pemrograman kita ya, ini beberapa bagian ini ya, ini masuk ke dalam beranda nih ya. Ini masuk ke dalam beranda. Ya, ini masuk ke dalam beranda. Nah, tinggal di beranda ini aja kita otak-atik gitu ya. Nah, di beranda ini sebagai contoh ya, ini bagian ini ya. Nih, data ini. Nah, ini kan menampilkan grafik ya. Nah, grafik ini kan masih menggunakan grafik dari template ya. Jadi kita akan ganti dia ke dalam bentuk grafik yang kita masukkan tadi, yaitu menggunakan char.js tadi. Nah, kita coba cari datanya. Kalau tidak salah datanya itu ada di bagian sini. Atau biar mudah nanti kalian coba aja ya, otak-atik ya. Nah, ini kalau nggak salah di sini ya, bar chart ini karena dia bentuk bar ya. Saya coba ganti di sini data perbandingan dosen dan mahasiswa. Oke, kita coba jalankan, bener nggak kira-kira? Oke, jadi di sini ya. Nah, jadi di sini bagian 2 ini, div ini, dia sebenarnya dia mengambil bar chart ini. Nah, bar chart ini sebenarnya fungsinya adalah memanggil bagian grafik yang tadi. Kalau misalkan bar chart ini saya hapus, ya, saya kosongkan, maka bentuknya akan seperti ini. Maka grafik di dalamnya akan hilang. Nah, jadi akan hilang. Nah, sekarang saya akan coba ya membuat grafik berdasarkan char.js yang kita gunakan ya. Oke, ini silakan dibuat sebuah file baru, new file. Lalu kita kasih namanya nanti adalah grafik, tapi kita pastikan ini dulu ya. Ini kita Ctrl X ya, dari ini dari dibuka sampai ditutupnya. Kita cut saja. Ya, kita cut, lalu kita pastikan ke sini, kita simpan, pastikan simpannya di bagian admin ya, di folder admin ya. Nah, itu sesuai sama dengan berandanya, lalu kita kasih di sini namanya adalah grafik perbandingan misalkan, atau kita kasih grafik bar aja ya, jadi karena bentuknya bentuk bar nanti, grafik bar titik php. Nah, sekarang kalau cara ingin memanggilnya, tinggal kita include php, tutup php, lalu kita include aja ya. Oke, maka isiannya akan sama juga nanti jadinya, sama aja. Ini tujuannya supaya kita lebih mudah untuk mengatur yang ada di sini ya. Nah, jadi sebenarnya udah di include ya, karena kita udah manggil di sini. Nah, tinggal kita mendesain yang ada di sini saja ya. Oke. Nah, langkah pertama kita dalam membuat grafik ya. Kalian tadi lihat ada di bagian demo ya, di bagian demo ini ada namanya, sebagai contoh kita gunakan grafik bar.
ya. Nah, langkah pertama kita kembali dulu ke bagian grafik. Kita bikin terlebih dahulu di sini adalah script. Ya, script seperti ini. Enter script. Nah, selanjutnya kita kopikan bagian yang dari ini, ya, dari var ini, ya, dari ini sampai tutup yang ada di bawah sini, ya. Nah, oke, kita copy saja. Copy. Lalu kita pastikan ke dalam sini. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Nah, di bagian grafik ini nggak semuanya harus kita masukkan. Ada beberapa yang kita hapus. Karena apa? Karena sebelumnya formatnya adalah JavaScript di sini. Ya, kalau misalkan kalian lihat di sini ya, di sini ada format char bar demo JS. Jadi format itu JS, itu JavaScript, bukan PHP ya. Sedangkan sekarang kita menggunakan ke bagian PHP gitu. Jadi nggak semuanya harus kita tampilkan. Jadi di sini harus kita pilah-pilah nih. Sebagai contoh di sini, ya, bagian tooltips ini kita coba, oke, bagian callback ini aja dulu ya, kita hapus, ya. Nanti kita coba lihat bagaimana bentuknya. Callback ini kita hapus, ya. Jadi ngapusnya itu dari buka kurung sampai tutup kurungnya, ya, di bagian callback ini bagian tutupnya, ya. Ini dihapus. Oke, teman-teman. Untuk legend ini biarkan saja, ya. Ini callback lagi, kita hapus juga. Oke. Nah, ini selanjutnya ini biarkan saja. Oke, maintenance aspect ratio ini kita hapus saja. Atau mungkin ini gak apa-apa deh, ya. Nah, sebagai contoh kita gunakan ini aja dulu ya. Oke, ini. Nah, selanjutnya karena di sini ID kita masih kosong, kalau kita jalankan ini dia nggak bakal ada isinya ya. Nah, walaupun JavaScript-nya belum kita masukkan gitu ya, jadi nggak akan tampil datanya. Nah, bagaimana caranya supaya datanya itu tampil? Maka harus kita kembali isikan ya bagian ID-nya ini. Nah, apa isi ID-nya? Yaitu ini, my bar chart ini. Saya pastikan ya. Lalu saya coba jalankan, bisa atau enggak ya. Nah, di sini nggak tampil dianya. Oh, sudah tampil ya. Nah, jadi bentuk dari data kita adalah seperti ini dia. Ya, ini datanya. Nah, jadi sampai di sini kita sudah berhasil nih masukin grafik yang dari kita ya. Jadi bukan sesuai dari template-nya. Jadi ini dia grafik dari kitanya. Nah, ini bisa kita atur juga, kita setting juga ya. Mungkin sebagai contoh di sini kita akan atur lebarnya ya. Lebarnya sebagai contoh untuk atur lebar di sini oke, sepertinya untuk ngatur lebar nggak ada ya di sini ya. Oke, boleh kita coba di sini ya. Oke, ini saya atur X paddingnya dan Y paddingnya jadi 1 ya. Kita eksperimen di sini. Saya coba refresh. Bagaimana bentuknya? Sama saja ya. Gak ada bedanya. Oh, ininya jadi beda. Bagian tooltipsnya. Oke, coba kita cari lagi. Oke, coba ini saya ganti ya. My bar thickness ini saya ganti jadi 50. Hasilnya seperti apa? Oh, itu dia. Berarti itu ngaturnya itu ya. Gunakan yang tadi nih. My bar thickness. Ketebalannya. Oke,
Oke, jadi ini untuk mengatur nih ketebalannya. Nah, karena kita akan menggunakan data dari database, ya. Jadi caranya seperti apa ya? Supaya kita menyesuaikan dengan data yang ada di database. Nah, sebagai contoh kan di sini saya menggunakan perbandingan ya antara data mahasiswa dan data dosen. Maka di bagian labelnya, ya, label kalau misalkan lihat ada labelnya di sini, maka labelnya ini ya, ini labelnya. Nah, jadi labelnya sebagai gantinya saya coba kan ya. Saya ganti di sini dosen mahasiswa. Nah, ini membandingkan data dosen dan data mahasiswa. Nah, ini dia. Nah, lalu ini kan untuk label aja ya. Untuk grafiknya mana? Untuk grafiknya itu ada di bagian data ini. Ya, di bagian data ini. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menggunakan data dari database. Nah, sebagai contoh, tentu kita bikin dulu di dalam sini, ya, buka kurung, tutup kurung PHP seperti ini. Nah, oke, pertama kita include dulu koneksi. Ya. Nah, lalu kita lakukan pemanggilan data. Nah, sebagai contoh di sini supaya saya nggak perlu ngetik, saya coba buka data mahasiswa, data dosen dulu ya. Data dosen yang ada di admin, lalu ini saya coba ini dulu, data dosen. Nah, data dosen nih. Oke, lalu saya kopikan saja nih filenya. Ini saya copy. Lalu saya pastikan di bagian grafik tadi. Paste di sini. Nah, untuk selanjutnya biasanya kalau kita menggunakan memanggil data secara keseluruhan namanya MySQL Fetch Array. Tapi kita kan di sini kita kan ingin membuat grafik ya. Maka biasanya untuk grafik ini kita menggunakan yang namanya MySQL numRows. Artinya di sini si coding ingin membaca berapa jumlah data yang ada di tabel ini. Nah, bagaimana caranya? Kalau ini kan membaca data ya, membaca data lalu ditampilkan. Kalau ini ya nanti fungsinya adalah membaca berapa banyak jumlah data. Ya, caranya adalah nih MySQL underscore num underscore rows. Nah, seperti itu. Lalu kita bikin string SQL D. Oke, lalu baru kita tampilkan echo sama dengan string rd. Oke, jadi seperti itu dianya. Ya. Oke, kita tutup. Nah, selanjutnya ya, karena ini baru data dosen kita tampilkan, kita copy aja nih, copy lagi. Ini bagian PHP yang tadi kita pastikan lagi. Hanya saja kita ganti lagi ya. Untuk kedua itu SQL MHM, select bintang from TBL MHS untuk membaca data dosen data mahasiswa. Di sini string M ya, ini MySQL numRows SQL M. Nah, jadi seperti itu aja ya. Oke, kita akan cobakan muncul atau enggak datanya ya. Coba. Ini sedikit nge-lag ya. Kita cek datanya ada enggak ya. Oh, yang enggak ada ya. Oh, oke, di sini tinggal komanya. Komanya jangan sampai lupa ya, komanya. Karena kan yang memisahkan data ini ya. Jadi data ini untuk si dosen, data ini untuk si mahasiswa. Jadi dipisahkan dengan koma. Karena di labelnya juga seperti itu. Kita cobakan lagi. Nah, jadi sebenarnya nih kenapa dia jadi seperti ini ya? Sebenarnya datanya muncul nih, ada datanya. Ya, datanya ada nih.
Hanya saja ini terlalu tinggi nih ya, terlalu jauh nih. Nah, karena padahal data kita baru sedikit gitu. Nah, membuktikannya bagaimana? Ya, di bagian sini ya, di bagian YX-nya ini 1500 ya. Saya coba ganti jadi 10 di sini. Maka dia akan muncul seperti ini. Nah, jadi seperti ini dia data kita. Ini dosennya ada 2, mahasiswa kita ada 2. Kita coba cek benar nggak 2 data kita. Oke, database kita. Oh, sorry, ini harusnya ini masih RM ya, RM bukan D, makanya data 2. Oke, jadi kalau misalkan data kita banyak ratusan, maka ini bisa kita ganti lagi nih di bagian YX-nya ya, bagian max ini bisa kita ganti nih ya. Nah, kalau misalkan datanya sedikit ya udah max-nya kita perkecil gitu. Karena misalnya kalau misalkan datanya sedikit sedangkan maksimalnya gede, maka biasanya nggak muncul datanya seperti itu. Sebenarnya muncul tapi kecil banget gitu ya. Nah, kalau misalkan gini muncul datanya. Kita coba kan. Nah, jadi seperti ini dia. Ini perbandingan data dosen dan data mahasiswa. Ya, jadi seperti itu. Nah, Pak, bagaimana kalau kita menggunakan bar lain? Biasa menggunakan pie, ya. Ini kan menggunakan bar. Sebagai contoh kita gunakan yang untuk grafik pie-nya ya. Nah, di sini kan sudah ada juga ya. Kita guna di bagian atas tadi itu ada grafik pie-nya ya. Kita coba cek mana dia. Ini nih kalau nggak salah nih. Oke, ini grafik pie. Nggak ada ya. Data 2, data 3 kita coba lihat di sini. Oh, ini ya data-data ini kita coba cari. Oh, ini dia ya, bagian ini ya. Ini kita coba hapus. Ini kita coba hapus ya, dari tutup bukanya sampai tutupnya sini. Kita coba hapus. Nah, ini kita coba jalankan dulu. Oh, hilang ya datanya tadi. Nah, jadi kita akan bikin di dalam sini ya, dalam sini aja kita bikin. Tapi terlebih dulu kita coba Ctrl Z dulu deh. Ini sepertinya kita salah ya untuk penghapusannya. Kita hapus dari ul ini sampai tutup ulnya ya. Nah, jadi kalau ini kan masih menggunakan template ya, ID di sini bisa kalian lihat masih menggunakan template. Nah, makanya hampir sama prosesnya kayak tadi. Kita bikin file baru lagi, new file. Misalkan ini saya ini bagian ini dari buka sampai tutupnya kita cut, lalu kita pastikan di bagian sini. Oke, kita simpan, kita kasih namanya grafik pie titik php, save. Ini kita include. Kita kasih namanya grafik underscore pie titik php. Kita coba jalankan, maka bentuknya seperti ini.
Nah, jadi ini masih menggunakan template, grafik template dari si template kita ya, grafik dari template kita. Nah, sekarang ini akan kita ganti ya dengan grafik yang kita sudah punya, gitu ya. Ini data dosen ini kita close dulu. Nah, sekarang kita buka di bagian aset kita lagi, lalu ada demo. Nah, kita gunakan yang bagian pie-nya. Nah, hampir sama kayak yang tadi, ya. Ini dari var ini sampai tutup isi ini kita copy saja. Lalu kita pastikan di bawah sini. Tapi sebelumnya kita tambahkan script. Oke, lalu kita pastikan ya. Hasil kopian dari chart ini kita pastikan. Oke. Di sini my pie chart ini jangan lupa ID-nya kita kopikan ke dalam ini. Pastikan. Oke. Ini kita biarkan saja ya. Ini kita biarkan saja. Ini ada 3 data nanti di dalamnya, ini bentuk datanya. Oke, kita coba jalankan. Jalan atau enggak? Oke, ini grafik di bawah muncul untuk dia, yang dia tadi itu nggak muncul ya. Ini dia nggak muncul. Nah, kita coba cek ya. Oke, ini bagian maintenance-nya ini biasanya kita harus hapus saja ya. Maintenance ini kita hapus saja. Oke, ini oke, kita cobakan lagi. Oke. Oke, masih belum muncul di sini. Oke, ini benar nih, dataset ini masih kita gunakan ini ya. Oke, mungkin ini nih, cutout ini kita perlu hapus nih. Saya nggak perlu ini bagian ini. Oke, my pie chart ini sudah benar ya. Kita cobakan lagi. Oke, masih belum muncul ya. Oke, kalau seperti itu kita hilangkan saja tooltipnya ini. Tooltipnya. Oke, tooltipnya sudah saya hilangkan. Oke, background ini nggak jadi masalah sih sebenarnya. Oke, sorry, ini sepertinya bentrok ya, bentrok nih, bentrok dianya. My bar chart, enggak juga ya, my pie chart. Oke, kita cobakan dulu deh, karena kalau misalkan dia punya nama yang sama bisa jadi nih dia bentrok gitu ya. Oke, masih tetap nggak muncul kayak ini. Nah, oke, kita coba cek kelas empty ini, coba kita hilangkan ya. Oh sorry, coba kita pakai yang kayak gini deh. Kita coba pakai yang ini.
Oke, kita menggunakan kanvas dan kita pastikan di sini my pie chartnya, height-nya biarkan saja 150 dulu ya. Kita coba jalankan dulu, bisa atau enggak. Karena untuk menampilkan grafik itu dia menggunakan tag fungsi canvas biasanya ya, menggunakan tag fungsi canvas di HTML-nya sendiri. Kalau tidak menggunakan canvas biasa nggak mau ya. Oke, ini kayaknya sudah mau ya. Ini muncul ya datanya, grafiknya muncul di sini ya. Ini muncul. Hanya saja ini kalau karena ketinggiannya 150 jadi kecil banget ya. Oke, kita boleh coba saya Ctrl Z dulu ya. Ini style ini bisa kita copy saja nanti ya. Ini saya copy gini aja, copy bagian ini. Lalu di bawah car body-nya saya pastikan ini saya coba kopikan bagian ini ya. Kelas empty ini saya kopikan ini. Height-nya saya hapus, saya ganti dengan yang ini. Div yang ini saya hapus. My pie chart-nya saya copy, saya pastikan bagian atas ini, saya save. Oke, kita cobakan lagi. Kita sesuaikan tampilannya supaya lebih bagus tampilannya. Oke, jadi kayaknya memang seperti itu ya bentuk tampilannya ya. Oke, kalian boleh otak-atik nanti seperti apa bentuk tampilannya yang bagus ya, boleh saja nanti silakan aja di otak-atik bentuk tampilan seperti apa. Atau mungkin kita perlu tambahin lagi ya tooltipnya. Oke, ini saya coba buka lagi yang chart pie tadi. Tooltip ini enggak deh, nggak perlu kayaknya. Oke, apa deh, ini nanti kalian coba cek aja sendiri ya bentuknya seperti apa. Nah, sekarang ini datanya kita samakan ya, apakah grafik ini bisa kita gunakan atau enggak ya. Nah, sekarang kita buktikan. Sama, kita masih menggunakan data dosennya tadi, dosen dan mahasiswa. Kalian boleh menggunakan data-data yang lainnya, silahkan dicobakan ya. Oke, ini dosen dan mahasiswa saja, saya coba dulu. Saya simpan di sini. Dan untuk datanya ya, saya gunakan yang grafik bar tadi. Dari PP buka sampai PP tutupnya copy saja. Lalu di grafik pie kita pastikan di sini. Nah, lalu ada background color. Background color ini boleh kita gunakan karena di sini ada 3 ya, sedangkan data yang ini tampilkan ada 2. Kita hapus salah satu aja. Ya, jadi ini bisa kalian atur ya untuk backgroundnya. Backgroundnya ini bisa kalian atur sendiri ya. Ini hover backgroundnya juga sama, boleh kalian atur sendiri warnanya apa. Silakan nanti kalian coba cek sendiri warna-warna HTML ya, kode-kode warnanya nanti bisa kalian cek. Oke, ini kalau udah selesai kita coba jalankan datanya, ngambil atau enggak ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Kalau di grafik kan bentuknya seperti ini ya. Perbandingan 2 dosen, 4 mahasiswa. Nah, kalau si grafik pie ini ya. Nah, jadi dia seperti ini dianya. Ini yang besar ini adalah mahasiswa, ini si dosen. Nah, jadi seperti itu dia. Oke. Nah, kalian boleh menggunakan satu lagi ada di sini adalah ada grafik area. Nah, grafik area ini biasanya dia berbentuk garis ya, berbentuk garis. Nah, bentuk garis itu kalau misalkan kalian bisa menggunakan ya, kalau ada beberapa fungsi dari grafik-grafik ini. Grafik bar ini dia biasanya melihat perbandingan ya, perbandingan. Nanti kalau misalkan grafik garis, dia bentuknya seperti garis naik atau garis turun gitu ya. Nah, itu biasanya akan melihat
apa namanya, perkembangan gitu ya, grafik perkembangan gitu. Nah, kalau grafik bar ya berarti perbandingan gitu. Nah, hampir sama dengan grafik pie, dia bisa melihat untuk grafik perbandingan. Kalian boleh menggunakan grafik apa saja ya untuk mendukung penampilan dari website kalian. Nah, jadi boleh juga kalau di sini kan perbandingan data dosen ya. Mungkin bisa jadi kalian melihat perbandingan nilai mahasiswa atau perbandingan absensi si mahasiswa juga boleh, silahkan saja nanti ditambahkan. Oke, saya rasa cukup untuk di pertemuan hari ini. Nanti silakan dipelajari video tutorial ini, dan untuk bahannya ya, untuk JavaScript dari grafik ini kan saya upload juga di Edmodo, silakan nanti digunakan juga. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.